Di jantung kota Bengkalis berdiri sebuah kawasan yang bukan sekedar lapangan biasa. Di tanah inilah sejarah panjang Bengkalis terukir, mulai dari jejak kolonial Belanda, perjuangan para pahlawan mempertahankan kemerdekaan, hingga lahirnya identitas Bengkalis yang kita kenal hari ini. Lapangan Tugu Bengkalis menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Di sekelilingnya masih tersimpan peninggalan masa lalu seperti sumur peninggalan Belanda, tugu bersejarah, hingga bangunan kolonial yang kini dikenal sebagai Museum Sultan Syarif Qasim. Dari kisah perjuangan 9 Februari 1949, cerita tentang sumur air hangat peninggalan kolonial, hingga transformasi kawasan ini menjadi pusat sejarah dan budaya masyarakat Bengkalis. Semuanya menyimpan makna yang tak terlupakan. Melalui video ini, mari kita menelusuri jejak sejarah yang masih hidup di tengah kota Bengkalis. Sebab setiap sudutnya bukan hanya menyimpan bangunan tua, tetapi juga menyimpan cerita, perjuangan, dan identitas sebuah daerah. Lapangan Tugu Bengkalis merupakan salah satu kawasan cagar budaya yang terletak di jantung kota Bengkalis, Provinsi Riau. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik, tetapi juga merekam jejak sejarah panjang Bengkalis dari masa kolonial hingga era kemerdekaan. Pembangunan kawasan ini dimulai pada tahun 1887 ketika pemerintah kolonial Belanda menetapkan Bengkalis sebagai ibu kota Kresidenan Sumatera Timur. Tanah ini kemudian diratakan dan dijadikan alun-alun Karesidenan. Fungsinya sebagai pusat kegiatan pemerintahan, militer, dan upacara kenegaraan Belanda. Di sekeliling alun-alun dibangun sejumlah infrastruktur penting seperti kantor karesidenan, tangsi militer, dan penjara sebagai penunjang kehidupan di kompleks karesidenan. Belanda kemudian membangun sebuah sumur besar di bagian belakang alun-alun. Sumur dengan diameter dan kedalaman yang cukup besar ini menjadi sumber air utama bagi seluruh aktivitas pemerintahan kolonial di Bengkalis. Konstruksi sumur yang kokoh dengan dinding batu bata menjadikan bangunan ini tetap bertahan hingga saat ini. Keberadaan sumur besar tersebut menjadi bukti fisik sistem infrastruktur yang dibangun Belanda pada akhir abad ke-19. Di sebelah sumur besar terdapat sebuah tugu peninggalan yang juga dibangun pada masa kolonial. Tugu ini merupakan salah satu monumen tertua di Bengkalis, meskipun catatan mengenai tujuan awal pembangunannya masih terbatas. Keberadaannya menunjukkan bahwa kawasan belakang alun-alun ini memiliki arti penting bagi pemerintahan Belanda kala itu. Tugu peninggalan dan sumur besar menjadi satu kesatuan lanskap sejarah yang tak terpisahkan di sisi selatan lapangan Tugu. Peristiwa paling bersejarah di kawasan ini terjadi pada 9 Februari 1949 saat agresi militer Belanda II. Alun-alun Karesidenan menjadi salah satu titik pertempuran antara tentara Belanda dengan para pejuang Bengkalis. Banyak pemuda dari desa Pedeki dan wilayah sekitarnya gugur di tanah ini dalam upaya mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Darah para pejuang tersebut tumpah di alun-alun yang sama, menjadikan tanah ini sebagai saksi bisu pengorbanan rakyat Bengkalis. Memasuki era kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan transformasi terhadap identitas kawasan ini. Pada tahun 1963, dibangunlah Tugu Bengkalis tepat di pusat bekas alun-alun Karesidenan. Pembangunan tugu ini memiliki dua makna penting. Pertama, sebagai monumen untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam peristiwa 9 Februari 1949. Kedua, sebagai penanda berakhirnya simbol kekuasaan kolonial dan lahirnya identitas baru Bengkalis yang merdeka dan berdaulat. Dengan berdirinya Tugu Bengkalis, nama kawasan ini secara resmi berubah dari alun-alun Karesidenan menjadi Lapangan Tugu. Sementara di sisi belakangnya, sumur besar dan tugu peninggalan Belanda tetap lestari sebagai pengingat masa lampau saat ini. Lapangan Tugu Bengkalis memiliki peran yang sangat strategis. Lapangan ini menjadi pusat kegiatan masyarakat, lokasi upacara,
peringatan Hari Besar Nasional, serta destinasi wisata, sejarah, dan edukasi. Selain sumur besar dan tugu yang masih ada hingga kini di belakang lapangan Tugu, dahulu terdapat pula sebuah sumur dengan karakteristik unik. Air yang dihasilkan dari sumur tersebut memiliki suhu lebih hangat dibanding air tanah pada umumnya. Fenomena ini diduga terjadi akibat kondisi geotermal dangkal di bawah pusat kota Bengkalis. Air tanah yang merembes melalui lapisan batuan mengalami pemanasan alami sebelum muncul ke permukaan. Oleh masyarakat Melayu waktu itu, sumur ini dikenal dengan sebutan Perigi Air Anget Company. Perigi ini menjadi saksi bisu perjalanan Bengkalis pada masa penjajahan. Ketika daerah ini dikenal sebagai wilayah penting di pesisir Selat Malaka, dahulu Bengkalis menjadi tempat persinggahan kapal dagang dan pusat aktivitas pemerintah kolonial Belanda karena letaknya yang sangat strategis. Pada masa itu, Belanda membangun berbagai fasilitas pendukung, seperti rumah pejabat, gudang hingga sumur dan perigi sebagai sumber air. Keunikan perigi tersebut terletak pada airnya yang terasa hangat secara alami, sehingga menimbulkan rasa penasaran bagi masyarakat maupun pengunjung yang datang melihatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi perigi ini mulai berubah. Ada masyarakat yang mengatakan bahwa sumber mata air aslinya diduga sudah tidak keluar seperti dahulu, karena bagian bawah perigi pernah dicor. Akibatnya, jalur alami keluarnya air kemungkinan tertutup. Pendapat ini juga disampaikan oleh beberapa warga yang berharap adanya penelitian lebih lanjut mengenai kondisi asli perigi tersebut. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa penelitian dari ahli geologi atau pihak yang memahami struktur tanah dan sumber mata air sangat diperlukan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa mendatangkan ahli dari Belanda bisa menjadi langkah yang tepat. Mengingat perigi ini merupakan peninggalan masa kolonial, namun banyak juga yang berharap kampus atau peneliti dalam negeri dapat melakukan kajian ilmiah untuk mengetahui asal-usul sumber air panas tersebut dan bagaimana kondisi sebenarnya saat ini. Di balik bentuknya yang sederhana, perigi ini bukan hanya sekedar sumur tua, tetapi juga bagian dari sejarah Bengkalis yang masih hidup hingga sekarang. Tempat ini mengingatkan kita bahwa sejarah tidak hanya tersimpan dalam buku, melainkan juga melalui peninggalan yang masih berdiri dan terus menjadi perbincangan masyarakat. Karena itu, menjaga serta meneliti kembali perigi air panas ini menjadi hal penting agar generasi mendatang tetap dapat mengenal sejarah dan warisan budaya yang ada di Bengkalis. Setelah tadi kita menyusuri sejarah perigi air panas yang menjadi salah satu peninggalan bersejarah di Bengkalis, perjalanan susul sejarah kita lanjut menuju tempat yang tak kalah penting dalam menyimpan jejak budaya dan perjalanan Melayu di tanah Bengkalis, yaitu Museum Sultan Syarif Qasim. Museum ini merupakan satu-satunya museum yang ada di Kabupaten Bengkalis dan menjadi tempat tersimpannya berbagai peninggalan sejarah Melayu, serta jejak perjalanan Kesultanan Siak Sri Indapura di daerah ini. Museum Sultan Syarif Qasim terletak di Jalan Jenderal Sudirman atau Jalan Sultan Syarif Qasim nomor 99, Parit Bangkong, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Lokasinya cukup strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat maupun wisatawan yang ingin mengenal sejarah dan budaya Melayu lebih dekat. Bangunan museum ini memiliki bentuk khas rumah Melayu lama dengan nuansa tradisional yang masih dipertahankan hingga sekarang. Dahulunya, tempat ini dipercaya pernah dijadikan tempat persinggahan Sultan Siak ketika melakukan perjalanan ke wilayah Bengkalis. Karena itulah bangunan ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi masyarakat Bengkalis. Museum ini mulai dibangun sekitar tahun 1977 hingga 1978 dan kemudian diresmikan sebagai Museum Sultan Syarif Qasim pada tahun 1996. Nama museum ini diambil dari Sultan Syarif Qasim II, yaitu Sultan terakhir dari Kesultanan Siak Sri Indapura, yang dikenal sebagai sosok pejuang dan tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Sultan Syarif Qasim II juga dikenal karena jasanya membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menyerahkan sebagian besar harta kerajaan untuk mendukung negara
yang baru merdeka pada masa itu. Pengorbanan beliau menjadi bukti bahwa kerajaan Melayu juga memiliki peran besar dalam perjuangan bangsa Indonesia. Di dalam museum ini terdapat berbagai koleksi peninggalan sejarah yang masih tersimpan dengan baik, mulai dari pakaian adat, kerajaan Melayu, perlengkapan rumah tangga zaman dahulu, foto-foto bersejarah, alat-alat musik tradisional, senjata tradisional, keramik kuno, hingga benda-benda peninggalan Kesultanan Siak Sri Indapura. Salah satu koleksi yang cukup menarik perhatian adalah kursi kerajaan serta berbagai perhiasan yang dahulu digunakan oleh keluarga kerajaan Melayu. Setiap benda yang tersimpan di museum ini memiliki cerita dan nilai sejarah tersendiri yang menggambarkan kehidupan masyarakat Melayu pada masa lampau. Selain menjadi tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, museum ini menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar lebih mengenal sejarah daerahnya sendiri. Dengan adanya museum ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Melayu dahulu serta memahami perjuangan para tokoh kerajaan dalam menjaga budaya dan membantu perjuangan bangsa Indonesia. Museum Sultan Syarif Qasim juga menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang cukup penting di Bengkalis. Banyak pelajar, mahasiswa, maupun wisatawan yang datang untuk belajar sejarah sekaligus melihat langsung peninggalan-peninggalan lama yang masih terawat hingga sekarang. Suasana di sekitar museum juga cukup tenang dan masih memberikan nuansa khas sejarah Melayu yang begitu kuat terasa. Melalui tempat-tempat bersejarah seperti ini, kita belajar bahwa sejarah bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi juga warisan yang harus dijaga dan dilestarikan bersama. Karena dengan mengenal sejarah daerah sendiri, kita lebih menghargai budaya, perjuangan, dan identitas masyarakat Melayu di Kabupaten Bengkalis. Dari setiap jejak yang kita telusuri hari ini, mulai dari Lapangan Tugu, Sumur Besar Peninggalan Belanda, Perigi Air Hangat, hingga Museum Sultan Syarif Qasim, semuanya mengajarkan bahwa Bengkalis bukan hanya sebuah daerah di pesisir Selat Melaka. Bengkalis adalah tanah yang menyimpan sejarah panjang, perjuangan, budaya, dan identitas masyarakat Melayu yang terus hidup hingga sekarang. Setiap bangunan tua, setiap tugu, dan setiap peninggalan yang masih berdiri menjadi pengingat bahwa perjalanan sebuah daerah tidak pernah lepas dari pengorbanan dan perjuangan orang-orang terdahulu. Karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga, merawat, dan melestarikan warisan sejarah ini agar tidak hilang di telan zaman. Semoga melalui video ini, kita tidak hanya mengenal sejarah Bengkalis lebih dekat, tetapi juga semakin bangga terhadap budaya dan jati diri daerah sendiri. Sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Kami akhiri perjalanan susu sejarah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.